Assalamualaikum. Hai adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pada video kali ini, my channel akan membahas soal literasi membaca. Perhatikan wacana berikut. Wacananya berjudul Sari Sang Detektif. Perhatikan ya adik-adik wacananya, biar nanti kalau ada pertanyaan, adik-adik bisa menjawab dengan benar. Sari adalah siswa baru, pindahan dari sekolah desa Cipeutuy. Rambutnya lurus dan dikucir kuda. Kulitnya sawo matang dan seragamnya pun tidak baru. Sari masuk kelas diantar kepala sekolah. Setelah menyapa teman-temannya, Sari duduk di bangku belakang. Satu-satunya bangku yang masih kosong. Anak-anak mencuri pandang jika ada kesempatan. Sari serius mendengarkan pelajaran. Waktu istirahat tiba, Sari berdiri di pintu dan menyalami anak-anak yang akan keluar kelas. "Kenalkan, aku Sari. Aku dijuluki sang detektif oleh teman-teman lamaku," katanya. Ketika mendengar itu, Mira berseru, "Wah, detektif, kamu pasti bisa membantuku. Barang-barangku sering hilang." Mereka pun akhirnya menuju ke kursi panjang di depan kelas untuk membahas hal itu. Nah, pertanyaan dari wacana tadi, Sari Sang Detektif, adalah mengapa Sari duduk di bangku belakang? Disuruh oleh guru kelasnya, bangku itu satu-satunya yang kosong, perintah kepala sekolah, atau siswa baru harus duduk di belakang. Nah, jawabannya mengapa Sari duduk di bangku belakang adalah bangku itu satu-satunya yang kosong. Nah, yang ini adik-adik. Lanjut yuk ke soal kedua. Pertanyaan kedua adalah pernyataan mana yang sesuai dengan tokoh Sari berdasarkan cerita tersebut? Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawabannya bisa lebih dari satu ya adik-adik. Pernyataannya ada, Sari anak baru pindahan yang oleh teman lamanya dijuluki sang detektif. Sari disenangi oleh temannya karena dapat membantu temannya yang kehilangan. Sebagai siswa baru di sekolah, Sari mengawali dengan memperkenalkan diri. Nah, mana nih pernyataan yang tepat dari tokoh Sari tersebut adik-adik? Dari 3 pernyataan tadi, yang tepat ada 2. Nah, yang pertama ini, Sari anak baru pindahan yang oleh teman lamanya dijuluki sang detektif. Yang kedua, sebagai siswa baru di sekolah, Sari mengawali dengan memperkenalkan diri. Nah, jawabannya itu adik-adik. Ada 2 ya. Judul ceritanya serupa tapi tak sama. Jika mendengar dari suaranya, kambing dan domba mungkin dianggap hewan yang sama. Tapi, tahukah kamu sebenarnya keduanya berbeda? Perbedaan utama kambing dan domba terlihat dari bulunya. Kambing memiliki bulu yang lurus dan memanjang, sedangkan domba sebaliknya. Telinga dan tanduk kedua hewan ini pun berbeda. Hewan lain yang sering dianggap sama adalah katak dan kodok. Katak memiliki tubuh yang langsing, kulit yang lembab dan berlendir, serta jari yang berselaput. Sementara itu, kodok tubuhnya lebar dengan kulit yang kering dan memiliki cakar di jarinya. Kura-kura dan penyu adalah hewan lainnya yang serupa tapi berbeda. Kura-kura memiliki 4 kaki untuk berjalan. Ia juga dapat menyembunyikan lehernya. Berbeda dengan penyu yang kakinya menyerupai sirip untuk berenang. Disitulah perbedaannya. Oke adik-adik, kita lanjut ke pertanyaannya.
Pertanyaan yang pertama, dari wacana serupa tapi tak sama, apakah ciri utama seekor kura-kura? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban yang benar bisa lebih dari satu. Kaki menyerupai sirip untuk berenang, mempunyai 4 kaki untuk berjalan, atau dapat menyembunyikan lehernya. Nah, lihat lagi ya wacana yang tadi udah dibaca. Apa ciri utama seekor kura-kura? Nah, ciri utama seekor kura-kura adalah mempunyai 4 kaki untuk berjalan dan dapat menyembunyikan lehernya. Pasangkanlah pernyataan mengenai persamaan atau perbedaan antara dua hewan yang diceritakan tersebut dengan bagian tubuh hewan berdasarkan isi teks. Pernyataan yang pertama, kemiripan antara kambing dan domba. Bagian tubuhnya apa tuh yang mirip antara kambing dan domba? Cangkangnya, bulunya, bentuk tubuhnya, atau suaranya? Nah, kemiripan antara kambing dan domba dari bentuk tubuhnya adalah suara. Jadi, suara kambing dan domba mirip atau bisa dikatakan sama. Pernyataan yang kedua, perbedaan utama antara kodok dan katak. Bagian tubuh yang berbeda antara kodok dan katak, cangkangnya, bulunya, bentuk tubuh, atau suara. Nah, perbedaan utama antara kodok dan katak adalah cangkangnya. Karena cangkang kodok dan katak itu berbeda. Yang satu berlendir, yang satu enggak. Terus pernyataan ketiga, persamaan antara kura-kura dan penyu. Nah, persamaan antara kura-kura dan penyu dari bagian tubuhnya, cangkangnya, bulunya, bentuk tubuhnya, atau suaranya. Jadi persamaan antara kura-kura dan penyu adalah bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh kura-kura dan penyu sama, ada persamaan. Itu jawabannya ya adik-adik. Paham kan untuk bentuk soal seperti ini? Kambing dan domba terlihat serupa, tapi mereka memiliki perbedaan. Manakah yang merupakan perbedaan antara kambing dan domba berdasarkan informasi pada teks tersebut? Pilih benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan pertama, bulu domba terlihat keriting, sedangkan bulu kambing lurus. Benar atau salah? Jadi jawaban untuk pernyataan pertama, bulu domba terlihat keriting sedangkan bulu kambing lurus. Jawabannya berarti benar ya adik-adik. Pernyataan kedua, bentuk telinga domba mengarah ke atas, sedangkan kambing agak menyutai ke bawah. Jadi untuk pernyataan yang kedua, bentuk telinga domba mengarah ke atas, sedangkan kambing agak menjuntai ke bawah. Jadi, pernyataan tersebut adalah benar. Pertanyaan selanjutnya, dari wacana serupa tapi tak sama adalah, apa yang dapat disimpulkan dari teks serupa tapi tak sama tersebut? Klik pilihan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Pernyataan pertama, hewan-hewan yang kita anggap sama ternyata berbeda sehingga tidak ditemukan persamaan. Sesuai atau tidak sesuai? Jawabannya adik-adik. Ya, untuk pernyataan pertama jawabannya tidak sesuai. Pernyataan kedua adalah persamaan dan perbedaan hewan secara umum dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Sesuai atau tidak sesuai? Untuk pernyataan ini jawabannya sesuai.
Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pembahasan soal literasi membacanya. Jangan lupa di like, komen, di share juga ya adik-adik. Contoh-contoh soal dari videonya My Channel ke teman-teman kalian yang lain, biar teman-teman kalian juga bisa mengerjakannya. Makasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.